Masalah hilirisasi, Gibran Rakabuming Raka lebih unggul dan detail saat debat Cawapres. Muhaimin Iskandar maupun Mahfud nyaris tidak menyentuh masalah hilirisasi. Sedikitnya 3 kali Gibran menyebut hilirisasi sebagai jawaban menuju Indonesia Emas. Uniknya, Gibran dengan tegas memberi solusi ketika Muhaimin dan Mahfud berdebat soal perdagangan luar negeri. Paslon nomor 1 dan nomor 3 itu hanya menghabiskan waktu berdebat tentang diplomat Indonesia yang dinilai belum cakap memasarkan komoditas Indonesia di luar negeri. Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar, semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur, baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM, dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja, paling konkret. Hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas. Waktu Bapak 4 menit. Pada sesi visi misi, di bagian awal debat, Gibran telah mengungkapkan akan melanjutkan hilirisasi yang saat ini telah dilaksanakan pemerintahan Jokowi. Gibran dengan tegas akan menggenjot hilirisasi digital, karena hilirisasi digital adalah jawaban atas perkembangan zaman yang bergerak dan tak dapat menghindari digitalisasi. Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Hilirisasi digital adalah menciptakan ekosistem digital bagi masyarakat, baik pelaku bisnis maupun masyarakat umum. Pemerintah Indonesia telah menerapkan digitalisasi bagi UMKM, sehingga ekonomi rakyat bergerak dari ekonomi tradisional
menjadi ekonomi berbasis digital. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk dalam ekonomi digital. Dalam konteks yang lebih kecil, Gibran telah menerapkan hilirisasi digital di Solo dalam bentuk Teknopark. Kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Teknopark. Ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Hilirisasi digital memang sebuah visi ke depan untuk menjawab tantangan zaman. Itu sebabnya Gibran mengajak anak-anak muda negeri ini untuk terlibat. Ya, era Gibran telah tiba. Era di mana anak muda cerdas dan inovatif lebih banyak berperan untuk masa depan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.